Dunia tahu betul bahwa Korea Utara merupakan negara yang cukup berbeda dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dengan pemerintahan yang dianggap menegakkan kediktatoran, Korea Utara memberlakukan beberapa peraturan yang bersifat kontroversial. Beberapa di antaranya adalah kebijakan-kebijakan yang melarang para penduduknya melakukan hal-hal yang sebenarnya aman untuk dilakukan. Terbukti, hal-hal tersebut bersifat legal di negara-negara umum lainnya. Melansir dari The Infographics Show, berikut adalah 5 hal umum yang dilarang di Korea Utara meskipun bersifat aman. Informasi ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya memperjuangkan kebebasan penduduk Korea Utara. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, silahkan tekan like, subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan info selanjutnya. Kritik terhadap pemerintah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sistem pemerintahan Korea Utara mengusung nilai-nilai yang condong pada paham kediktatoran. Hal tersebut meliputi pembatasan hingga larangan untuk mengkritisi para pejabat negara, khususnya sang pemimpin, Kim Jong-un. Pemerintahan Korea Utara dapat dikatakan sangat anti-kritik. Bagi warga Korutnak melontarkan kritik atau saran berseberangan dengan pemerintah, maka mereka akan dikirim ke sebuah camp. Di sana mereka akan menjalani kehidupan yang sulit dan dipaksa untuk mempelajari ideologi negara agar nilai-nilai rezim tumbuh kembali di dalam diri mereka. Segala bentuk kata sindiran terhadap pemerintah dilarang, baik diucapkan secara tersirat maupun tersurat. Contohnya, kata ini adalah salah Amerika, dianggap sebuah sindiran terhadap pemerintah. Kebiasaan pemerintah pusat menyalahkan negara lain saat muncul masalah tentu saja adalah kebohongan, membuat masyarakat menggunakan kata itu untuk mencemooh partai, kata sumber yang tidak disebut namanya. Di antara perkataan yang juga dilarang adalah, orang bodoh yang tidak tahu dunia luar. Perkataan ini muncul di Korut, terutama di kalangan para pejabat. Kalimat itu untuk menyindir Kim yang tidak menghadiri perayaan berakhirnya Perang Dunia II di Rusia dan China, sekutu terdekat Korut. Dilarang menelepon ke luar negeri. Bagi masyarakat Korea Utara yang melanggar larangan menelepon ke luar negeri, hukumannya adalah kurungan penjara. Bahkan, mereka yang nekat menghubungi seseorang di Korea Selatan akan diganjar hukuman mati. Aturan aneh ini membuktikan bahwa pemerintah Korea Utara sangat ketat mengawasi warganya agar warganya tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Banyak pihak menilai, aturan ini sangat tidak masuk akal. Tidak ada yang bisa membenarkan bahwa seseorang harus dijebloskan ke dalam penjara, demi menghubungi keluarga atau kerabatnya yang berada di luar negeri. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Pembalut dan kondom dilarang dan tidak ada di Korea Utara. Di Korea Utara, pembalut dan tampon tidak tersedia. Wanita hanya diperbolehkan menggunakan versi jadul bantalan yang dapat digunakan kembali. Begitu pula dengan kondom. Semua jenis alat kontrasepsi dilarang di Korea Utara, sehingga mendapatkan kondom adalah tugas sangat sulit. Banyak orang dewasa Korea Utara dengan senang hati menerima kondom sebagai hadiah. Alat kontrasepsi kondom kini semakin diminati di Korea Utara, yang merupakan negara yang melarang sebagian besar bentuk pengendalian kelahiran. Seorang sumber mengatakan kondom dijadikan hadiah oleh eksekutif bisnis sekembalinya dari perjalanan ke Cina. Sumber yang merupakan seorang pedagang Cina Korea Utara mengungkapkan meskipun tersedia secara luas di negara-negara lain di seluruh dunia, kondom dilarang diproduksi atau dijual di Korea Utara, dan diblokir dari masuk ke pos pabean. Pemimpin nasional Korea Utara, Kim Jong-un, mendorong tingkat kelahiran yang lebih tinggi di negara ini sehingga akan memiliki lebih banyak pekerja sosialis. Ini membuat tidak ada tempat untuk kondom. Banyak eksekutif Korea Utara merasa bahwa kondom perlu disediakan bagi warga Korea Utara untuk pengendalian kelahiran dan untuk mencegah penyakit menular seksual. Sebagian besar pasangan suami istri sekarang dengan sengaja hanya memiliki satu anak karena tingginya biaya pendidikan dan membesarkan anak.
Dan pihak berwenang Korea Utara telah mengeluarkan arahan yang melarang profesional medis melakukan prosedur pengendalian kelahiran dan aborsi dalam upaya membalikkan keadaan. Dilarang liburan ke luar negeri. Warga Korea Utara tidak diizinkan pergi berlibur ke luar negeri. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, tetapi rakyat Korea Utara mungkin tidak menyadari fakta ini. Para pemimpin Korea Utara berusaha melindungi negaranya dari pengaruh pihak luar. Mereka melarang banyak hal, tetapi dunia tempat kita tinggal terus berkembang. Mengharapkan Korea Utara tetap sama masih dipertanyakan. Namun satu hal yang pasti, orang-orang di sana dan gaya hidup mereka perlahan-lahan pasti akan berubah berkat tetangganya di utara dan selatan. Berduka tidak sesuai dengan perasaan sesungguhnya. Ketika seorang pemimpin negara diberitakan meninggal dunia, penduduk umumnya pasti akan merasa berduka, dengan sebagian mungkin tidak merasakan apapun karena satu hal dan lainnya. Namun, Korea Utara tampaknya mengharuskan semua penduduk Korea Utara menunjukkan simpati dan kesedihan yang sangat mendalam apabila pemimpin negara Korea Utara meninggal. Jika tidak tampak kesedihan tersebut, hukuman menjadi konsekuensi. Kematian Kim Jong-il pada 2011 memberlakukan setidaknya 100 hari berduka, dengan setiap penduduk harus berkumpul untuk menangis. Jika tidak, hukuman mati akan menjadi harga yang harus dibayar. Itulah 5 hal yang dilarang di Korea Utara sedang hal tersebut umum dan aman di negara lain. Dari 5 hal tersebut, hal mana yang menurut kalian paling aneh? Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.